Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak terkasih. Sebelum kita memulai penilaian tengah semester hari yang keempat, mari kita awali hari ini dengan mohon berkat dari Tuhan dan mendengarkan bacaan dari kitab suci serta merenungkannya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam doa, kita persiapkan hati kita. Kita buat sikap sebaik mungkin agar kita layak menghadap kepada Tuhan. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu. Pada pagi hari ini, kami semua warga SD Santo Markus 1 boleh memulai aktivitas kami pada hari ini, hari Kamis, menjelang tengah semester hari yang keempat. Ya Bapak, berkatilah kami hari ini agar segala yang kami kerjakan penilaian tengah semester kami dapat berjalan dengan lancar dan kami mendapatkan nilai yang terbaik. Ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bila anak-anak, kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan melihat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami, dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata
Abraham kepadanya. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil pagi ini dijelaskan seorang kaya dan seorang pengemis bernama Lazarus. Ketika hidup, Lazarus sangat menderita. Dia mempunyai penyakit kusta dan hidup sangat miskin. Sementara ada satu orang yang kaya, hidup dalam kemewahan. Perbedaan ini justru membuat si kaya melupakan Lazarus. Ketika dia makan enak foya-foya, dia tidak memperdulikan Lazarus. Bahkan memberikan sisa makanan pun tidak. Bahkan Lazarus harus makan dari makanan yang jatuh dari meja. Ketika hidup di dunia, orang kaya lupa bahwa dia harus berbuat baik terhadap Lazarus. Ketika Lazarus mati dan orang kaya itu juga mati, Lazarus masuk ke surga, duduk bersama Abraham di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu jatuh ke dalam penyiksaan. Nah, dari cerita di atas menggambarkan kita supaya kita selalu berbuat baik terhadap sesama. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh congkak terhadap orang lain. Apabila kita mempunyai kelebihan daripada kita berikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Contoh, di sekitar kita kemarin ada yang terkena bencana banjir, sementara tempat kita tidak. Nah, kita mempunyai banyak sekali makanan yang tersisa, ataupun mungkin pakaian-pakaian kita yang masih layak dipakai. Kita sumbangkanlah, berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Kita tidak boleh jadi orang yang pelit seperti orang kaya tadi. Kita harus membantu mereka. Terlebih ketika nanti kalian sudah bisa masuk ke sekolah, dari rumah kalian diberi bekal 2 roti oleh orang tua kalian. Sampai di sekolah, kalian melihat ada teman kalian yang sama sekali tidak membawa bekal. Nah, disitulah kesempatan kalian untuk berbuat baik. Kalian berbagi roti tersebut kepada teman kalian yang membutuhkan. Kita tahu bahwa Bapak kita itu seorang Bapa murah hati. Dia bahkan mengutus putranya sendiri untuk menyelamatkan kita. Kalau Bapak kita sebagai Bapak yang murah hati, mengapa kita sebagai anak tidak menjadi pribadi yang murah hati? Oleh karena itu, pesan dari Injil hari ini, kita harus menjadi pribadi yang murah hati, yang baik hati kepada sesama. Jangan sampai kita menjadi seorang kaya tersebut, kita menjadi orang yang pelit. Karena apa? Ketika kita sudah meninggal, kita akan masuk ke dalam lubang penyiksaan. Demikian renungan hari ini. Mari kita refleksikan. Apakah dengan semua yang kita punya, kita mampu berbagi dengan sesama kita? Apakah dalam masa pantang dan puasa ini, kita juga mampu menyisihkan apa yang kita miliki untuk mereka yang membutuhkan? Silahkan anak-anak jawab dalam hati anak-anak masing-masing. Tuhan, kami bersyukur atas rezeki yang Engkau berikan untuk kami. Kami juga bersyukur atas kemurahan-Mu yang begitu besar untuk kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang tidak seberuntung kami, khususnya mereka yang terdampak virus COVID-19 ini. Mampukanlah kami juga untuk membantu dan meringankan beban mereka. Amin. Mari kita satukan semua doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda kami semua, tolonglah kami hari ini, dan lindungilah kami selalu dimanapun kami berada, serta terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dan semoga kita semua, doa-doa kita, harapan kita, serta orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita hari ini selalu diberkati oleh berkat Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa pagi ini. Selanjutnya marilah kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan Mas kebanggaan kita, Mas Santo Markus.
Terima kasih anak-anak atas kebersamaan kita pagi ini. Selamat mengerjakan penilaian tengah semester hari yang keempat. Semoga kalian semua mendapatkan hasil yang terbaik dan Tuhan memberkati kita semua. Tetap lakukan yang terbaik. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Amin.